Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Akademik TV, terutama acara Islamic Live pada pagi hari ini. Kami sangat berbahagia kembali menjumpai Anda di hari kedua dari hari Hijriah, ya. Semalam kita sudah memasuki tahun Hijriah tanggal pertama, hari ini tanggal kedua. Semoga tahun baru Hijriah dalam 1 tahun ke depan, semoga Allah selalu menyertai setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, sehingga kita selalu berada di dalam hidayahnya, naungannya, dan selalu diberkahi setiap apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Islamic Live, seperti biasa dan seperti jadwal yang sudah termaktub, bahwa pada hari ini kita akan kembali membahas 40 kaidah fikih untuk parenting bersama narasumber kita, penulis langsung dari buku 40 kaidah fikih untuk parenting tersebut, Bapak Ustadz Misbahul Munir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz Misbahul Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat selalu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik ya. Pada hari ini Pak Ustadz, kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu. Jadi lebih kurang 30 menit ke depan, pemirsa Islamic Live, kita akan mencoba untuk membahas 3 kaidah baru yang akan beliau berikan kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan dari beliau tentang 3 kaidah yang sudah beliau siapkan di dalam buku tersebut. Baik, untuk jelasnya nanti pemirsa juga akan lihat kaidah satu persatu dari slide yang akan kita tampilkan di sini. Untuk yang kaidah pertama yang hari ini yang akan kita bahas adalah kaidah yang berjudul menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah. Kaidahnya berbunyi, daf'ul mafasid aula min jalbil masoleh. Artinya, daf'ul mafasid, menolak kerusakan, aula, lebih didahulukan, min jalbil masoleh, daripada mendatangkan masalah. Bagaimana maksud daripada dan aplikasi daripada kaidah ini di dalam parenting, Pak Ustadz? Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaidah ini berbunyi daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Maksudnya ketika seseorang menghadapi 2 pilihan, pilihan yang pertama adalah mengupayakan maslahat atau hal-hal yang positif, kebaikan, sedangkan hal kedua adalah mengupayakan atau menghindarkan mudarat. Sedangkan keduanya tidak bisa dipertemukan, maka yang dipilih adalah menghindarkan kerusakan terlebih dahulu. Jadi kebaikannya itu tidak kita cari karena di situ ada kerusakan, sehingga yang diutamakan adalah menghindarkan kerusakan terlebih dahulu. Jadi antara contoh kaidah fikihnya adalah misalnya dalam soal kepemimpinan. Dalam memilih seorang pemimpin tentu dipenuhi dengan kriteria-kriteria atau syarat-syarat. Betul. Maslahat pemimpin, adanya pemimpin itu memang sebuah maslahat. Tetapi ketika tidak terpenuhi
kriteria dan persyaratan yang diminta untuk menjalankan sesuai dengan tugasnya, maka itu adalah sebuah kerusakan. Ketika ada orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin tanpa memenuhi kriteria, maka itu adalah sebuah kerusakan yang harus dihindarkan terlebih dahulu. Nah, adapun ketika seorang pemimpin yang awalnya sudah memenuhi syarat, kemudian di tengah jalan dia melakukan hal-hal yang merusak kepemimpinannya, maka di sini pun ada dua maslahat. Maslahat antara menurunkan dia dari jabatannya atau mempertahankannya dengan kerusakan. Nah, di sini pun kita tidak boleh menurunkan dia karena kerusakan yang timbul dari turunnya ia dari jabatan dan keharusan untuk mencari pemimpin baru itu merupakan kerusakan yang lebih besar yang lebih dahulu dihindarkan daripada maslahat untuk mencari pemimpin yang baru. Kira seperti itu. Begitu ya. Implementasi, salah satu implementasi dari kaidah daful mafasid aula min jalbil masalih. Oke, jadi ketika ada dua hal yang menjadi alternatif di hadapan kita, apalagi ketika kita berhadapan dengan kepentingan anak misalnya, atau hobi anak misalnya gitu ya. Nah ini kaidah ini bisa kita gunakan gitu ya, Pak Ustadz ya. Iya betul. Bagaimana yang akan menjadi pilihan kita atau kita mengarahkan si anak kemana. Nah kaidah inilah yang menjadi pegangan kita sehingga kita tidak terkesan memaksakan atau sekedar memenuhi kehendak kita pribadi, tidak melihat kepada keinginan si anak tadi gitu Pak Ustadz ya. Ya. Oke. Karena begini, kekeliruan anak itu terjadi pada 3 fase. Pertama, dia keliru dari fase pemikirannya, persepsinya terhadap sesuatu itu keliru. Yang kedua adalah kekeliruannya karena ketidakmampuannya atau dia belum mampu untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Oke. Yang ketiga barulah masalah kepatuhan. Ada kalanya memang anak yang menolak untuk melakukan sesuatu yang baik atau benar karena dia membangkang perintah, artinya tidak patuh terhadap arahan dari kedua orang tuanya. Nah, dari segi pemikiran ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat ketika ada seorang sahabat dalam perang Uhud menyerang orang musyrik, maka sambil menyerang itu dia mengatakan, terimalah pukulanku, aku anak Persia. Dan memang dia ini keturunan Persia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung meluruskan pemikiran yang keliru ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan lemah lembut di tengah pertempuran, beliau mengatakan, mengapa engkau tidak mengatakan aku anak Ansor? Bukankah saudari dari suatu kaum itu adalah bagian dari kaum itu sendiri? Jadi secara nasab orang Persia dan Ansor itu adalah dua bersaudara. Jadi gitulah. Jadi Rasulullah meluruskan pemikiran bahwa kamu itu bukan lagi bagian dari Persia, tetapi bagian dari Ansor. Iya. Nah, kemudian kekeliruan dari segi praktis Rasulullah pun menjelaskan. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah bahwa kurmanya dilempari sama anak-anak, ya. Sekarang itu ya anak-anak ngelempar jambu, lempar mangga. Iya. Nah, anak-anak sahabat itu melempari kurma sehingga berjatuhan dan kurmanya habis. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak-anak di Madinah ini ada yang melempar kurma kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, panggil anak-anak itu. Akhirnya dipanggil. Kenapa kamu melempar kurma yang masih ada di pohon? Jawab mereka, kami lapar ya Rasulullah, ingin makan kurma gitu ya.
Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, mengapa kamu nggak makan yang jatuh saja? Ya, jadi bukan hanya sekedar menyalahkan, tapi Iya. Rasulullah memberikan alternatif Ah, salurannya yang halal. Kalau yang iya, itu iya. yang haram, maka Rasulullah memberikan alternatif ini yang Mm, halal. mm, mm, Ya, mm, mm. dan Rasulullah eh, mengelus kepalanya sambil mendoakan semoga Allah mengenyangkan perutmu. Mm, Jadi mm, seperti mm. itu. Kalau Iya, dalam iya. masalah kepatuhan, ya itu lebih luas lagi bahasanya. Mm, mm, mm. Ya bukan berarti tadi kepada anak-anak itu Rasul melarang, tapi malah memberikan alternatif gitu ya, Ya, yang udah jatuh aja nggak usah lempar lagi gitu. Kalau kalau kita kan yang belum jatuh kita panjat kan. Ketika yang punya datang kita kabur, itu kelakuan anak-anak itu. Tapi di sini pemirsa kita tahu juga ternyata yang melakukan ngelempar mangga orang itu bukan orang Indonesia aja ya, orang Arab juga melakukan itu. Baik, baik. Uh, universal di dunia manapun seperti itu. iya, iya, iya. Baik, kaidah selanjutnya, saya kira kita bisa masuk ke kaidah selanjutnya pada hari ini, yaitu ini mengenai fokus pada maksud dan tujuan. Kaidahnya berbunyi al-istighal bighairil maksud iradun anil maksud. Kesibukan dengan selain yang dimaksud, kesibukan selain yang dimaksud itu sama dengan berpaling dari tujuan. Nah, ini bagaimana nih maksudnya, Pak Ustaz? Ya, ketika seseorang menetapkan satu tujuan, kemudian dia melakukan suatu aktivitas yang bukan merupakan bagian dari tujuan tersebut, ya, maka ia sudah dianggap berpaling dari tujuan yang ia tetapkan semula. Nah, contohnya, seandainya ada seseorang yang bersumpah, saya tidak akan masuk ke rumah itu misalnya. Tetapi ternyata dia melakukan aktivitas di dalamnya, mondar-mandir. Itu artinya dia sudah berpaling dari maksud yang pertama, sehingga ia dihukumi melanggar sumpah. Adapun jika aktivitas itu bukan bagian dari upaya meninggalkan maksud, seperti dia masuk rumah untuk mengemasi barang-barangnya, ya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah karena perbuatannya mengemasi barang-barang itu merupakan bagian dari tujuan sumpahnya. Apa tujuannya ia tetapkan itu. Sehingga kalau dia masuk rumah mengemasi barang-barang kemudian keluar lagi, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Itu kira. Iya, kalau dalam aplikasi kehidupan rumah tangga seorang orang tua ini bagaimana nih, Ustaz? Iya, dalam pendidikan ya seperti kita ketahui ya, setiap tujuan yang dalam syariat Islam itu ya, setiap tujuan itu merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Sampai tujuan tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Di antara tujuan itu ada yang tidak bisa dikesampingkan, ada yang bisa dikesampingkan. Ya, misalnya tujuan sekolah itu adalah mencari ilmu. Oke. Iya, tetapi sekolah itu bukan merupakan, memang ada dalam satu fase dia adalah sebuah tujuan. Tetapi ketika tujuan ini terkendala dan bisa dilakukan di mana saja, yang penting belajar, maka tujuan yang lebih tinggi dari sekolah itu adalah mencari ilmu. Sehingga sekolah yang semula merupakan tujuan, dia menjadi sarana. Ya. Ilmu itu adalah untuk mengetahui kebenaran dan kebaikan. Sehingga ilmu itu merupakan sarana untuk mencapai sebuah kebenaran dan kebaikan. Sehingga ilmu adalah sesuatu yang bisa dipilah-pilah.
karena dia bukan merupakan tujuan. Mhm. Nah, sampai tujuan yang paling tinggi yang tidak bisa dielakkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah menyebut beliau sebagai wasilah, memberikan kedudukan kepada beliau sebagai al-wasilah. Seperti doa kita setelah azan. Ya kan, Oke, kita oke. memohonkan wasilah kepada Allah. Karena apa? Karena untuk sampai kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melalui Rasulullah ya. Karena itu maksud saya implementasi ini adalah masalah akidah. Jadi apapun aktivitas anak sebisa mungkin dan merupakan sebuah kewajiban tidak mengesampingkan tujuan-tujuan akidah atau tauhid di dalamnya. Ini saya teringat dengan apa namanya waktu dulu kita TK dulu itu sering diajarkan sampai sekarang sih diajarkan lagu apa namanya Bintang Kecil gitu kan ya, atau naik-naik ke puncak gunung yang dimana di situ ada nilai-nilai tauhid di situ ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita di dalam lagu itu mengagungkan ciptaan Allah di situ. Nah, jadi bagaimana bentuk aktivitas anak itu tentu bukan aktivitas yang apa tuh kalau dalam bahasa Arab itu aktivitas yang amrun abas gitu ya, yang sia-sia saja. Iya betul. Nah, jadi harus ada nilai itu di dalamnya. Ya, Nah nilai ini yang menjadi tujuan dalam setiap aktivitas anak. jadi Termasuk yang ingin saya sampaikan atau hal yang berkaitan dengan kaidah ini adalah bahwa tujuan amal itu adalah kualitas dan bukan kuantitas. Kuantitas. Ya, jadi tujuan amal itu adalah kualitas dan bukan kuantitas. Karena apa? Karena kalau kita fokus pada kuantitas, maka kemampuan manusia itu terbatas. Tetapi ketika kita fokus kepada kualitas, maka kualitas pemahaman manusia itu tidak ada batasnya. Maksud gini, ada batasnya, tetapi tidak diketahui di mana batasnya sesuai dengan sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah. Jadi dari sisi manusia itu ada keterbatasannya, tetapi dari sisi aplikasi hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla itu tidak ada batas. Mengajarkan anak untuk misalnya sholat, sedekah, ya kan, belajar dan lain-lain itu fokusnya kepada kualitas. Ya, sholat itu anak nggak punya kemampuan atau orang tua pun tidak punya kemampuan atau kemampuannya terbatas. Sehari semalam sholat 17 rakaat itu sudah luar biasa. Ya kan? Kalau dalam sirah yang kita sering dengar ya, ada memang sebagian ulama yang sehari mengerjakan sholat 1000 rakaat. Iya, betul. Ya, terbatas kemampuannya, waktunya, berdayanya dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mi'rajkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla secara lebih kuat lagi, maka di situ tidak diketahui batasannya. Itu manusia adalah tempatnya keterbatasan. Ya, ini juga warning juga sih bagi kita sebagai orang tua melalui kaidah al-istighol bighairil maqsud i'radun anil maqsud ini adalah kadang kita terlalu memaksakan anak gitu kan ya untuk khawatir nanti anak ketika udah besar tidak mau sholat, akhirnya sejak kecil diajarkan sholat subuh, diajarkan sholat duha, diajarkan sholat qobliyah, ba'diyah, diajarkan sehingga akhirnya anak bukan malah menjadi mendarah daging sholat itu, malah seakan terpaksa akhirnya nggak sholat jadi ketika udah besar di luar ini kan Ustaz ya. Itu salah satu itu. Karena kita kuantitas tadi yang kita ini kan yang dikejar, bukan kualitas. Baik, Bapak Ibu pemirsa Islamic Life, jadi apapun aktivitas itu tadi kualitas dan nilai-nilai religiulitas itu yang harus kita ini, sehingga tidak mesti
harus aktivitas yang sifatnya religius saja yang kita masukkan, tanamkan kepada anak-anak, tapi juga seperti menyanyi, bermain musik juga itu adalah suatu hal yang tidak boleh kita anggap sebagai hal yang terlarang untuk kita ini kan, karena dalam musikalitas juga ada hal-hal yang sifatnya kita bisa masukkan nilai-nilai religiulitas di situ gitu kan, Pak Ustadz ya, karena seperti tadi lagu-lagu anak-anak TK dulu, zaman-zaman kita dulu tuh kan sangat itu, kecuali kalau lagu-lagu zaman anak-anak sekarang ini yang kita agak prihatin Pak Ustadz ya, karena sudah ya tidak ada makna di dalamnya lagi. Itu tadi hanya kuantitas aja, yang penting ada musiknya, yang penting anak-anak bisa happy atau bahagia tanpa ada nilai di dalamnya. Nah, ini masalah bagi kita. Dan kaidah inilah yang bisa menegur kita, mengarahkan kita sebagai seorang bapak atau seorang ibu di dalam mendidik anak, di mana kita harus tahu bahwa aktivitas harus bernilai bagi setiap anak. Baik, bagus sekali Pak Ustadz, kita masuk ke kaidah terakhir dalam pertemuan kali ini. Kaidahnya berbunyi kullama azuma asrofus syai' azuma khotoruh. Ini kaidah tentang menghargai yang berharga. Menghargai yang berharga artinya semakin besar kemuliaan sesuatu, maka semakin besar kadar dan kedudukannya. Ini kayaknya menarik untuk kita bahas. Silakan Pak Ustadz, makna dari ini semua. Ya, baik. Di antara implementasi kaidah ini adalah kedudukan sholat. Kembali lagi ya, sholatnya. Sedemikian besar kedudukan sholat di mata Allah, sehingga ketika seseorang sholatnya itu sudah beres, maka yang lain dianggap beres. Iya kan? Sehingga yang lain nggak dihisab. Yang pertama hisab, itu adalah sholat. Kalau sholatnya kurang bagus, maka bisa jadi nanti dicecar dalam hisabnya, padahal dalam sebuah makalah disebutkan menukisha udziba, barang siapa yang dicecar dalam hisabnya, maka itu sendiri sudah merupakan bagian dari azab ya. Nah, yang ingin saya sampaikan salah satunya dalam hal ini adalah memberikan hadiah. Ya, karena di sini ada salah persepsi di antara sebagian orang tua berkaitan dengan pemberian hadiah kepada anaknya. Sebagian orang tua itu menggunakan hadiah untuk memancing anak supaya melakukan hal positif atau berprestasi atau berperilaku baik. Kayak puasa itu ya biasanya. Ya. Padahal tujuan utama dari hadiah itu adalah sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka saling mencintai. Dicintai. Ya, jadi tujuan dari pemberian hadiah kepada anak adalah menghargai anak sebagai seorang yang dicintai oleh orang tuanya, seorang yang berharga dalam kehidupannya, sehingga dengan itu akan timbul kecintaan, rasa cinta anak kepada orang tua semakin besar. Nah, seperti itulah tujuan dari hadiah. Maka ada sebuah kaidah, sebagaimana kekeliruan, kesalahan atau perilaku buruk anak tidak bisa ditangani dengan hukuman, maka upaya untuk memperbaiki, untuk meluruskan untuk memotivasi anak agar berprestasi itu juga tidak bisa dilakukan dengan pemberian hadiah. Sama, yang satu di sisi negatif, yang satu di sisi positif, tapi keduanya sama-sama menghilangkan kemampuan anak untuk menghargai perbuatannya sendiri. Itu. Dan itu ada sebuah hadis yang menerangkan, yaitu ketika Ibnu Abbas ya, berdialog bersama sahabat lain di hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, tahukah kalian apa maksud dari firman Allah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin
tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asbaha al-kibaru wa lahu dzurriyyatun dhurriyyatun wa asbaha ansarun fihi narun fafaraqat. Jadi intinya, siapa di antara kalian yang ingin punya kebun yang ada buah-buahnya, tapi ketika sudah tua, kebunnya itu terkena angin yang mengandung hawa panas sehingga terbakar. Terbakar ya. Ya, para sahabat junior lainnya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi mereka nggak jelas. Umar membentak mereka, jangan katakan seperti itu. Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak. Oh, itu apa karakternya memang gitu orangnya. Ya, terus Ibnu Abbas menjawab gini, saya tahu wahai Amirul Mukminin. Nah, kemudian Amirul Mukminin mengatakan, sampaikan dan janganlah kamu menghinakan dirinya. Nah, ini kata kuncinya di situ. Jadi kita ini sebenarnya anak itu merupakan aset yang potensial berharga, sehingga seringkali karena suatu tradisi orang dewasa, anak memandang dirinya menjadi seseorang atau pribadi yang kurang berharga, kurang bernilai. Kerdil gitu ya? Ya, padahal itu adalah tradisi yang tidak benar. Karena itu Umar mengingatkan, janganlah kamu memandang rendah dirimu kepada Ibnu Abbas. Baik. Ya itu kadang-kala apa namanya justru apa namanya? Yang saya katakan begini, kita salah melakukan atau aplikasinya sehingga anak juga menilai hadiah atau pemberian itu sebagai bentuk sogoan itu malah, bukan sebuah apresiasi. Sehingga kadang-kadang anak sekarang itu merasa udah tahu mereka ini kalau orang tua mau marah kita kasih ini ya, jadinya sogok menjogok gitu. Nah, apa namanya? Karena aplikasi penghargaan, cara menyampaikan penghargaan kepada anak itu yang salah itu Pak Ustadz kita ya. Iya betul. Sebaiknya sebisa mungkin hadiah itu tidak dikaitkan dengan prestasi apapun, dengan baik apapun. Tapi dimurnikan untuk menunjukkan penghargaan orang tua kepada anak, seseorang yang ia sayang. Iya, jadi itulah yang kenapa di sini kaidah ini judulnya menghargai yang berharga itu karena dimaksudkan di sini adalah apapun pemberian atau apresiasi yang datang dari kita kepada anak itu sifatnya adalah betul-betul sebagai penghargaan yang bentuknya kasih sayang. Jadi begini, dalam bahasa lain cinta tanpa syarat. Cinta, wah ini sudah kayak judul sinetron jadinya. Iya betul. Orang tua mencintai anak, jadi ungkapannya seperti ini. Aku mencintai anakku karena engkau adalah anakku. Iya. Apakah engkau baik atau buruk, tetap ada cinta fitrah yang menghubungkan antara orang tua dengan anak. Iya. Di luar itu cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Betul. Cinta karena Allah itu bukan diungkapkan dengan memberikan hadiah ketika berprestasi atau berperilaku baik. Anak membereskan kamarnya, kemudian dibelikan permen atau apa, gitu kan? Nah, itu sama sekali bukan tujuan dari hadiah. Iya. Bahkan sebuah pelukan atau rangkulan yang dari hati itu malah justru lebih berharga dari permen atau roti, atau tapi tentu lebih berharga. Kalau kita kasih Ferrari misalnya tentu lebih berharga itu. Lebih enggak, ini bercanda aja. Yang boleh dilakukan itu memuji, ya kan, memuji. Ini yang kedua, ikut rasa gembira, menunjukkan perilaku yang baik. Iya. Tapi sebisa mungkin hadiah tidak dikaitkan dengan Iya, betul. Jangan takut khawatir nanti anak nggak termotivasi. Justru motivasi yang bisa dicapai dengan pemberian hadiah tanpa pengaitan itu lebih besar. Karena dari situ anak merasakan ketulusan cinta orang tua kepada
sehingga anak yang merasakan ketulusan itu akan memberikan balasan. Nggak bisa memberikan balasan materi yang sama, maka dia akan memberikan balasan dalam bentuk lain. Sehingga hidup juga atau anak juga melakukan sesuatu itu tidak hitung-hitungan ya. Wah kalau begini dapat ini, kalau ini dapat gini, nggak seperti itu kan. Jadi tujuannya nggak seperti itu jadinya. Dan kalau memang itu memang terbentuk dalam kehidupan berkeluarga, itu pasti hitung-hitungan terus tuh anak-anak itu. Iya betul. Ya itu hitungannya. Jadi justru melenceng jauh makna penghargaan yang harusnya tidak seperti itu. Tapi jadinya malah negatif makna penghargaan dari orang tua ke anak. Saya malah pernah ini, Pak Ustadz dan pemirsa sekalian, pernah itu beberapa waktu yang lalu Lebaran itu, biasalah anak-anak itu kan kalau di kampung datang ke rumah, itu datang kan minta duit tuh biasanya tuh, makan tidak, minum tidak, ketok pintu orang, datang, salam-salam, udah minta duit itu kan biasanya, kan ya biasalah itu minta 1.000, 2.000 gitu kan ya. Saya tanya itu anak-anak, puasa nggak? Mereka bilang tahun ini nggak puasa full, Pak. Kenapa nggak puasa full? Karena nggak dapat ini, nggak dapat hadiah dari orang tua gitu. Jadi puasa mengharapkan hadiah baru mau puasa mereka gitu. Itu terjadi karena itu dalam kaidah inilah saya berharap kita semua bisa belajar dari kaidah ini, jangan sampai aktivitas penghargaan itu malah negatif bagi kehidupan berkeluarga, bagi kehidupan anak-anak kita, Ustaz ya. Ya, baik, pemirsa, tidak terasa ini udah 20 menit lebih, kita udah running out of time untuk pertemuan kita pada sesi kali ini. Dari tiga kaidah yang kita pelajari, memang kesimpulannya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa terlepas, atau aktivitas apapun itu mesti harus ada kualitasnya, dan juga jangan sampai kita salah kaprah dalam memberikan penghargaan sehingga akhirnya nanti malah menimbulkan sifat materialistis bagi anak-anak yang akhirnya nanti kehidupan hedonis bagi mereka semuanya. Cuman sebelum kita akhiri pertemuan ini, closing statement dari Pak Ustadz untuk merangkum 3 kaidah tadi apa, Pak Ustadz? Silakan. Ya, ingin saya katakan bahwa mendidik anak itu merupakan tugas yang tidak instan, sehingga perlu kesabaran, tidak boleh terburu-buru. Ketika memberikan nasihat kepada anak itu tidak boleh langsung reaktif, ya, melainkan dia harus punya standar. Jangan sampai orang tua tidak memiliki standar yang benar dalam meluruskan kesalahan. Itu adalah sebuah kesalahan dalam mengoreksi kesalahan. Ya. Karena itu orang tua harus memiliki referensi yang jelas dalam menilai apakah perilaku anaknya itu menyimpang atau benar. Dan di sisi lain yang lebih penting adalah dia tidak boleh buru-buru untuk menangkap hasil dalam waktu yang secepat mungkin. Karena dalam pendidikan itu ada faktor waktu yang tidak bisa dikesampingkan. Bisa jadi nasihat yang kita berikan kepada anak tidak masuk atau tidak berpengaruh pada kehidupannya sekarang, tetapi itu benih sudah tertanam di dalam tanah hatinya, sehingga suatu saat benih itu tidak mati, Allah akan menumbuhkannya sebagai pohon yang diberkahi dalam bentuk kemuliaan perilaku dan sebagainya. Jadi tidak ada hasil yang sia-sia dari usaha, tidak ada usaha yang sia-sia dari orang tua asal niatnya ikhlas, memberikan nasihat bukan untuk kepentingan diri, untuk menjaga ego orang tua, untuk melampiaskan kemarahan, dan yang paling penting orang tua tidak menjadikan anak sebagai tumbal, yaitu ketika orang tua fokus kepada maslahat-maslahatnya dengan bekerja karena cita-citanya ingin menyekolahkan anaknya yang tinggi-tinggi, tetapi tidak menjaga pergaulan anaknya, membiarkan anak-anaknya itu dengan bergaul dengan
kemaslahatnya. Sehingga dia sedang mengupayakan suatu maslahat, tetapi di sisi lain sebenarnya dia sudah mengorbankan anaknya. Jadi seolah-olah dia menjadi anak itu menjadi tumbal dari ambisi orang tuanya. Demikian Baik. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Apa namanya, kalau mendengar sesi dua minggu yang lalu sampai sesi sekarang ini, apa namanya, saya pribadi juga merasa, waduh, ini anak saya udah mau sekian nih. Kalau coba saja 40 kaidah ini yang sedang kita bahas ini kita tahu dari dulu, mungkin lain cerita. Tapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, ya. Tapi memang tidak ada kata terlambat. Apa namanya, selagi kita mau untuk apa namanya melakukan hal yang terbaik berdasarkan tadi yang Ustadz bilang, berdasarkan referensi yang benar, berdasarkan ilmu yang benar, tidak hanya yang terbaik menurut kita saja, tidak seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini pertemuan kita pada sesi kali ini sangat bermanfaat sekali. Saya kira juga pemirsa Islamic Life juga mengambil pelajaran yang berharga di dalam pembicaraan kita mengenai kaidah-kaidah fikih untuk parenting ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Kita temui Ustadz lagi pada pertemuan atau sesi berikutnya dengan kaidah-kaidah fikih for parenting yang lainnya. Dari kami mohon maaf kalau ada kesilapan dan terima kasih atas perhatian pemirsa Islamic Life. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.